yang bernama Klasiko, kelas interaction community. Jadi kelas konsepnya sebenarnya keresahan sendiri karena sekarang hampir ke dunia digital semua, kelas-kelas baik perkuliahan ataupun lembaga les tuh harus pindah ke digital karena ada terjadi COVID seperti ini kan. Nah, jadi lahirlah saya bersama tim mikir gimana sih mencari solusi untuk hal ini. Jadi bangunlah sebuah fitur atau platform yang bernama Klasiko. Oke. Latar belakangnya sebenarnya saya bilang tadi, semenjak COVID-19 hadir, pergerakan bisnis itu berubah jadi digital. Yang awalnya orang bisa buat kelas offline ataupun lembaga les, ataupun sekolah, ataupun kuliah offline harus berubah menjadi online. Nah, yang terjadi sekarang, karena semuanya harus online, beberapa pengajar atau apa, dia harus menggunakan beberapa platform. Nah, misal dia untuk live daringnya dia pakai Zoom, pakai AWS, pakai AWS, nah dan sebagainya. Halo. Iya Mal, lanjut Mal. Oke. Nah, jadi beberapa platform ataupun guru ataupun siswa itu banyak banget yang harus diinstal di mereka. Misalnya mereka harus Google Classroom, terus ada juga mereka harus install Zoom, ada juga pakai WA sendiri, dan itu nggak terdata kan. Nah, jadi kita datanglah sebagai sebuah platform yang menggabungkan semua itu menjadi satu platform sendiri. Namanya Klasiko. Jadi Klasiko itu platform kelas online yang mendukung kegiatan belajar mengajar secara online, di mana Klasiko sendiri memiliki fitur lab daring. Karena beberapa yang lain misalnya kayak assignment ataupun tugas atau apapun itu sebenarnya udah ada kan. Nah, Klasiko sendiri dia akan menggabungkan sebuah platform untuk jadi fitur lab daring untuk menggampangkan pengguna ataupun guru untuk membuat kelas online tersebut. Ada beberapa fitur utama di Klasiko. Sebenarnya pertama dia ada live class, terus ada assignment dan materi, terus juga ada private class. Nah, ketiga hal ini ada spesifik masing-masing. Live class ini kegiatan belajar yang mengajarkan dapat dilakukan di dalam Klasiko secara online. Ya, mirip kayak kita sekarang pakai Zoom ataupun pakai AWS. Nah, Klasiko sendiri ada platformnya sendiri untuk dapat melakukan hal itu. Jadi tinggal dibuka webnya, buat jadwalnya, terus siswa tinggal join kelasnya, ya udah nanti tersedia platform untuk meeting online seperti ini. Oke, terus di dalam kelas sendiri ada assignment sama materi. Jadi setiap kelasnya ataupun per jadwal masing-masing ada tugasnya dan ada materi. Jadi ketika misalnya guru mengajarkan, dia bisa membagikan materinya ataupun memberikan tugas. Jadi semua fitur untuk menunjang kegiatan belajar mengajar itu bisa dipakai di sini. Nah, selanjutnya ada private class, di mana private class ini Klasiko sebenarnya terbuka untuk siapapun bisa buat kelas, tapi ada kelas khusus yang memang khusus untuk orang yang diterima oleh si gurunya. Misal pihak dosen ataupun pihak universitas atau kampus pengen buat kelas nih, namanya kelas ini kan tidak mau kelas ini terbuka oleh orang lain kan, dia pengen kelas ini emang khusus untuk dia sendiri. Nah, itu ada private class di kita. Oke, selanjutnya ada bisnis model kita. Bisnis model kita tuh ada commission base. Jadi kelas yang berbayar itu orang buat kelasnya kita akan mengambil commission base sekitar 5-10% dari biaya pendaftaran orang tadi kelas tadi. Terus ada subscription base. Jadi user di kita ada premium user. Ya, premium user ini seperti dia bisa buat private class, terus dapat potongan beberapa kelas yang akses free, ataupun dia akan ada akses free pada kelas yang disediakan oleh Klasiko. Termasuk dia bisa juga untuk nge-record. Jadi kalau dia yang free doang, itu tidak kita sediakan untuk record hasil belajar mengajarnya, tapi kalau dia premium user, itu ke-record. Dan dia bisa, siswa ataupun gurunya sendiri, itu bisa melihat hasil recordnya. Oke, mungkin itu aja. Terus saya coba demokan.
sebenarnya Klasiko ini belum sampai semuanya, baru live kelasnya ya yang udah selesai. Jadi pertama orang tinggal daftar aja atau masuk, atau juga bisa melihat kelas yang ada di sini. Jadi saya contohkan, coba saya daftar. Moga-moga lagi nggak error ya. Kelihatan nggak ya share screen ini? Kelihatan, Mal. Lanjut, Mal. Kelihatan kan yang aku buka webnya? Buka, kelihatan. Oke. Ntar nggak kelihatan kan? Oke, nah ketika buat kelas, orang bisa daftar, terus join, terus di kelas dia bisa buat kelas atau gabung kelas yang ada. Saya contohkan untuk yang buat kelas ya. Jadi ketika dia buat kelas, dia bisa ngupload. Dikit tak loh, Misalnya saya buat kelas web, site pemula, kelas yang akan mengajarkan cara membuat website dengan gampang. Oke. Terus dia bisa nambahin jadwal. Misalnya dia mau jadwal belajar PHP 1. Misalnya hari besok atau hari ini deh, kita coba hari ini jam 4, terus jam 4. Atau lebih enak, nggak salah. Terus dia buat kelas. Nah, ini udah saya buat kelasnya. Nah, ketika misalnya nanti ada siswa sendiri, orang bisa mulai. Nah, ketika saya klik mulai ini, nanti saya akan membuka sebuah platform untuk yang online-nya seperti ini tadi. Nah, jadi siswa tinggal join ke sini. Ya, yang lain bisa buka ya. Boleh dites di Klasikonya, tapi recommended-nya menggunakan browser Chrome. Nah, jadi dia bisa langsung join ke dalam sini. Jadi pengguna ataupun guru nggak perlu bingung lagi. Nah, ketika dia join di dalam sini tinggal dilihat aja. Jadi itu sih, kalian bisa coba ya, buka sendiri bisa klasiko.co.id. Ini baru sampai live kelasnya, yang kita lagi bangun tuh assignment sama materi. Terus next-nya ada live chat, live yang private tadi. Tapi sebenarnya nanti ujungnya tuh kita pengennya si pengguna bisa, si siswa bisa chat direct ke tentornya. Tapi enggak langsung direct ke mereka. Jadi ada tengah-tengahnya, ada kita, si Klasiko yang menghubungkan chat dia ke tentor. Nanti tentor membalas ke chat kita yang nyambungin lagi ke mereka. Jadi gitu sih yang lagi dibuat project yang lagi sedang berjalan sekarang. Nah, kalau ini misalnya saya selesaiin kelasnya, udah berarti di kelasnya tadi langsung selesai. Dan dia bisa aja nih buat lagi, jadwal lagi, buat lagi. Kalau sekarang kita masih free dulu di sini, nggak ada yang kelas berbayarnya, jadi orang bisa buat semua kelas pun. Itu sih dari saya, Jo. Oke, mantap, Mal. Thank you, Mal, udah present. Nah, buat teman-teman, silakan yang mau komentar, nanya-nanya, mau boleh tanya sama Malian, kira-kira itu pakai teknologi apa, atau pakai bahasa pemrograman apa, atau teknis infrastrukturnya seperti apa. Saya persilakan, ada waktu kurang lebih 5 menit buat teman-teman nanya, kalau pengen tanya, atau kasih share sesuatu, something ke Malian, mungkin bisa jadi masukan buat Malian. Jiko nanya tuh, Mal, artinya siapapun bisa buat kelas, Mal? Ya, siapapun bisa buat kelas. Jadi kita mengizinkan siapapun bisa menjadi guru, karena setiap ilmu itu, setiap orang tuh punya ilmu masing-masing. Oke. Keunggulan dibanding ruang guru apa, Mal? Oke. Pertama, kalau di ruang guru kan dia belum ada live class yang secara ini ya, yang langsung live di sini. Dia pasti pakai Zoom atau via pihak ketiganya. Terus kita juga nantinya tuh kayak tadi
kita bakalan bisa kirim chat tadi sih. Jadi orang bisa direct chat ke mentornya, tapi itu khusus premium user, dia bisa direct chat ke mereka. Itu value-nya. Ya selain itu sebenarnya mirip-mirip sama ruang guru. Kan kita sektornya bisa orang siapapun bisa buat kelas tadi sih di sini. Oke, mantap. Live classroom bisa berapa orang sekaligus dan sama pakai teknologi apa buat live classroomnya? Oke, kalau lab classroom-nya tuh bisa sampai 100 orang di dalam kelasnya. Tapi tergantung server yang dipakai masing-masing karena kita nginstal di server kita juga. Kalau teknologi lab classroom-nya kalian bisa pakai teknologinya ada banyak, ada platform-platform yang tersedia. Oke, yang Malian Jadi pakai kalau teknologi teknologi apa, Mal? teknologinya pakai Jitsi kalau kalian mau. Itu open kok, open platform dia. Jadi tinggal Oke, kalian coba aja. oke. Chrome extension yang mesti diinstal dia apa aja, Bang, biar bisa join ke Classic? Nggak ada sih. Asal dia Chrome-nya aja terkonek dan allow kamera dan allow sound-nya bisa, itu bisa dipakai. Oke, itu jawabannya. Mantaplah, semoga cepatan 5,6 T. Oh, Amin. amin. Prakerja ya. Oke, teman-teman, silakan yang mau nanya, masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi. Yang mau kasih masukan, ini Sofian tadi baru WA katanya sorry nggak bisa join. Dia lagi di Indralaya. Oke, Tapi oke. sukses saja, nanti dia coba lihat di YouTube sehingga nanti dia coba bantu untuk kasih share Ya, sesuatu. kalau kalian yang punya saran atau apapun, kita welcome ya. Kita juga pengen ngebangun ini jadi lebih baik, karena kita juga lihat yang lain-lain sih. Kalau sekarang ya benar, kayak kata Kak Roy, ada beta usernya. Jadi kalian bisa pakai dulu, terus sementara ada live class sama mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi baru bisa tuh yang assignment sama materinya. Oh, mantap. Jika misalkan saya buat kelas, apakah ada fitur untuk mengeluarkan sertifikat gitu nggak ya? Yap, benar, bisa. Jadi kalian bisa buat assignment-nya, nanti assignment-nya bisa itu berupa kuis atau assignment tugas akhir. Jadi ketika ada orang selesai menyelesaikan tugas akhirnya, baru nanti si usernya dapat sertifikatnya. Ya, kita kasih Hmm, sertifikatnya dari kita, terus ada nama mentornya siapa. oke. Maksimal berapa peserta? Kalau nggak salah tadi seratusan ya, Mal 100, ya? Benar ya ya? 100 dalam Iya, satu kelasnya ya. seratusan juga. Iya. Buat teman-teman yang mau kasih saran, silakan. Kalau misalnya nggak mau ngasih saran di sini, nanti boleh japri ke Malian di Palembang Digital, ada Malian di situ. Apapun sharing dan misalnya masukan bisa nanti jadi masukan juga buat klasik untuk jauh lebih sempurna nanti ke depannya. Oke, kalau teman-teman nggak ada, nanti kita lanjut, mungkin pertanyaannya bisa di chatting, langsung DM aja ke Malian. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kalau memang oke nih, ada sedikit saran nih. Kalau bikin sertifikat kita harus terverifikasi nggak sih untuk pengajar? Gimana, Mal? Ya, emang nanti kalau yang keluar sertifikat itu emang ada premium user sih. Makanya premium user itu juga ada orang yang emang terverifikasi. Kita nggak akan sembarangan ngeluarin sertifikat. Orang itu ternyata buat kelasnya sembarangan. Nah itu nggak akan kita izinin sih. Oke. Yes. Ya, semuanya akan terverifikasi. Oke, thank you Malian, projectnya mudah-mudahan ke depan ya bisa jadi kita nggak pakai Amazon lagi, mungkin pakai kelas lo aja kali. Ya, untuk kalau misalnya udah ready, coba mungkin kita transisi dari pakai Amazon, kita pakai ke Classic Mal. Oke, sip. Thank you, Jo. Oke, thank you Malian. Nanti ke teman-teman yang mau kasih saran silakan langsung DM ke Malian buat kasih something masukan ke dia. Oke, lanjut teman-teman. Yang kedua, kita akan ke Yoga Setiawan, OLX, ya tentang crawler OLX kalau nggak salah. Yoga, adakah di sini? Standby kah, Yoga? Oke, aman Bang. Oke, Yoga, silakan nggak coba di share screen. Suaranya jelas nggak ya? Suaranya agak cempreng nggak? Handsetnya nggak ada headset sih. Sorry. Tidak kayak gini aja nggak apa-apa ya. Agak teriak dikit. Kurang boleh itu lo pakai headset atau enggak? Nah, betul. Ya ada headset aku Bang. Oke.
coba di share screen deh projectnya. Apa? Oke, suaranya mungkin meskipun nggak jelas, minta tolong dengerin aja ya. Soalnya nggak ada headset. Atau dideketin sebentar ya. Ah, tunggu bang. Ini pakai laptop atau pakai HP ya? Pakai laptop. Mungkin aku pakai HP aja ya. Untuk boleh join suaranya pakai HP boleh mal itu Yoga. Kalau presentnya mungkin pakai laptop nggak apa-apa. Masuk aja ke dua user. Oke, teman-teman sambil nunggu Yoga masuk ke satu lagi. Sebenarnya yang mau kasih saran, habis ini ada Gading Nasution, nanti dia akan coba present tentang bagaimana ngambil data, kalau nggak salah alumni atau apa ya, data mahasiswa gitu ya. Data mahasiswa. Iya, mental data mahasiswa. Afternya Yoga ya, Gading ya. Kita tunggu Yoga dulu. Iya Kak. Nggak? Udah join nggak? Oh, ternyata yang harus pakai app bang, nggak bisa kalau nggak pakai app. Oh ya udah, wis. Ini udah jalan aja nggak? Langsung nggak dengan screennya? Oke. Udah kenalan diri dulu biar teman-teman tahu. Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan. Sekarang profesinya sebagai mobile developer di salah satu startup di Yogyakarta. Aslinya dari Palembang, kuliah di Universitas Bina Dharma. Oke, ini sebenarnya bukan yang kayak tadi ya, yang memang outputnya itu pengen dijual gitu. Kalau ini memang project iseng-iseng yang memang didasari orang yang malas melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang ya. Maka buatlah kayak gini, OLE crawler aku namanya. Presentasinya sederhana aja pakai pakai GIS. Oke, apa sih OLE crawler ini? OLE crawler itu adalah fungsi untuk monitoring OLE itu secara real time, ya bukan real time juga sih ya. Maksudnya secara dinamis otomatis itu kurang lebih bisa tergantung front end kita di kita set berapa bit gitu. Terus ini situsnya disupport apa aja gitu. Pada dasarnya OLX itu mau OLX India, Pakistan, Afrika, Indonesia itu sama isinya. Jadi secara tidak langsung sistem crawler ini, OLX crawler yang saya buat ini bisa dipakai untuk negara-negara ini juga gitu. Untuk OLX di Indonesia, untuk OLX India, Pakistan dan Afrika. Aku udah tes, aku udah coba itu hasilnya memang benar itu bisa dipakai secara normal di OLX ini. Sebenarnya minimum RAM-nya ini berapa sih gitu? Apa hardware-nya gitu kalau kita pakai VPS gitu. Kalau kita pakai VPS minimum RAM-nya itu 1 GB gitu. Kalau yang infrastruktur yang lain itu aku nggak tahu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk itu yang paling berat sebenarnya ini ada beberapa kayak itu pakai Rabbit MQ, kalau teman ada yang pakai. Itu Rabbit MQ-nya yang gede gitu. Kalau semuanya kita nggak pakai Rabbit MQ, harusnya lebih enteng gitu ya. Oke, aku pakai yang ini aja lah daripada nanti suaranya nggak jelas. Suaraku dengar nggak? Nah, dengar. Oke, nggak itu ya? Jelas ya? Lebih jelas ini kan? Lebih jelas ini. Oke. Jadi minimum hardware-nya itu untuk RAM-nya 1 GB gitu. Dan kebutuhan lain itu pakai double preset ABA ya. Soalnya sebenarnya project ini kayak project iseng-iseng gitu. Nyobain gimana sih untuk crawling data gitu. Nyimpen data, ngelola data dipakai Google Spreadsheet gitu. Akhirnya aku nyoba database-nya itu kayak Google Spreadsheet gitu. Jadi semua data yang
disimpan itu dimasukin di dalam Google Spreadsheet gitu. Untuk ngambil Google Spreadsheet API-nya, dapatnya bisa lihat di sini gitu. Ini soalnya nggak panjangan sih. Mungkin aku nggak bisa bisa ngikuti tutorial di sini gitu. Nih, dari sini sampai bawah gitu. Sini deh. Dari sini nih, sampai nomor 4. Ini tutorialnya bisa lihat di sini untuk presetnya gitu. Selanjutnya, apa sih yang bisa dipelajari gitu kan? Jadi sebenarnya ini proyek belajar-belajar, kira-kira kalau teman-teman ingin belajar, apa sih yang bisa dipelajari dari Google ini? Dari proyek ini. Yang pertama yaitu Docker, bagaimana membuat Docker, terus bagaimana Docker Compose gitu. Jadi ada beberapa Docker yang sambungin jadi satu gitu di sini, di proyek ini. Terus bagaimana ngirim pakai WhatsApp, pakai Go WhatsApp gitu, pakai Golang. Harusnya kemarin ada WhatsApp yang pakai apa namanya ya, yang pakai WhatsApp web murni WhatsApp web cuma dipakai Appium gitu, Selenium atau Appium, Selenium kalau nggak salah untuk web ya. Itu hasilnya kurang bagus, hasilnya sangat berat gitu. Kalau pakai Go WhatsApp karena dia jalannya executable gitu kan, jadinya lebih cepat dan enteng gitu. Terus bagaimana selanjutnya apa yang belajarnya itu crawling data gitu. Crawling data dengan PHP gitu. Jadi aku biasanya crawling data itu masih nyaman pakai PHP sih. Kalau Python belum bisa, dan kalau pakai Axios aku belum bisa handling. Karena kemarin ada yang sharing gitu, gimana handling pakai kalau yang di JS gitu. Terus pakai RabbitMQ ini untuk PubSub gitu kan, biar Go sama PHP itu bisa nyambung gitu. Terus ini cron job, bagaimana ngeset cron job di Docker gitu kan, tinggal run dan ini biar jalan Dockernya gitu. Terus ngelola data pakai Google Spreadsheet gitu. Ini struktur filenya, mungkin aku jelasin di GitHub-nya nanti. Nah, ini contoh pesan yang diterima. Ini aku iseng-iseng aja nih, pakai MacBook ini, alhamdulillah servernya ini udah jalan dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Biasanya semalam itu, setiap satu malam itu down, dan alhamdulillah sekarang nggak down gitu, udah sampai berapa hari berarti ya? 2 hari itu alhamdulillah udah masih lancar. Ini MacBook, aku lihat MacBook deh, ini judulnya, ini titel, deskripsinya, ada CRED, apa tanggal buatnya, ada lokasinya, image-nya, sengaja image-nya kasih satu aja gitu. Terus ini kasih link, terus price-nya, tanggalnya, parameter itu tipe sebagainya, ini memang di loop dari database mereka udah ada. Terus deskripsinya, ini benar-benar lengkap sih. Menurut aku lebih lengkap di sini daripada di website resminya OLED itu sendiri gitu. Yang karena OLED kan harus login sebagainya gitu. URL-nya, terus usernya siapa, profilnya apa, batch-nya apa gitu udah ada semua. Ya, instalasinya lihat di sini. Nah, ini cara instalasi ya. Teman-teman bisa apa namanya, ini lihat di area key, terus tulis aja OLED crawler, nanti ada yang punya area key 1. Ini punya saya gitu. Instalasinya itu saya udah menggunakan full Docker ya. Jadi meminimalisir perbedaan infrastruktur. Soalnya kalau sama penyimpanan modding itu pasti salah infrastrukturnya gitu. Infrastruktur install beda PHP-nya gitu, itu bisa error. Makanya aku pakai Docker dan Docker Compose itu biar mudah gitu. Tinggal Docker Compose up gitu udah selesai. Udah langsung infrastrukturnya udah pasti sama. Terus ini enable Google Sheet API gitu. Ini tutorialnya kayak gini di Medium ini. Ini untuk ngambil contohnya bisa lihat di sini. Ini ada aku contoh untuk spreadsheet-nya itu harusnya kayak gini. Jadi saranin pakai ini aja kalau mau pakai. Tinggal diduplikat aja ininya. Ini udah ada, tinggal diduplikat aja. Bentuknya kayak gini. Terus tinggal di apa namanya, dilengkapi di ininya, INV-nya. INV-nya tinggal dilengkapi di sini. Nah, di sini tinggal kita lengkapi aja INV-nya. Ini default, nggak usah diganti-ganti, nggak masalah. Terus ini tinggal nomor telepon kita yang akan kita pakai itu berapa, terus target WhatsApp-nya berapa, 628 kayak gitu. Kalau grup tinggal di whatsapp.net. Ini nomor teleponnya. Terus spreadsheet ID diambil dari sini, yang ini spreadsheet ID. Terus spreadsheet out yang kita ambil dari Google Spreadsheet API, ini dipaste di dalam apa namanya,
folder crawl.olx ini. Nanti nama filenya di situ. Terus aku udah buat script untuk run star-nya. Tinggal kamu klik enter run star gitu, jadinya akan udah jalan sendiri gitu. Oke, selanjutnya ini crawler. Jadi ini berbeda-beda ya. Ini ada 3 service. Yang pertama untuk crawl ya. Terus Docker, plus project itu ada di sini. Terus ini ada service-nya untuk ngirim ke WhatsApp-nya. Jadi dari sini ngirim Docker Compose, ngirim RabbitMQ. Pakai RabbitMQ, WhatsApp gitu. Nanti di sini nerima, baru dikirim pakai WA. Mungkin aku praktekin gimana cara buatnya. Aku udah buat server alias gitu. Aku udah buat server di AWS. Yang berapa ya? Nggak salah EC2 S2. Kayaknya ini belum ada. Ini kemarin aku yang pakai ini WhatsApp wrapper ini yang pakai itu tadi Selenium itu berat 2 GB aja udah ngelek-ngelek. Git clone, tinggal git clone. Teman-teman tinggal git clone. Nah di sini ada remove kalau kita pengen hapus seluruh Docker Compose gitu kan. Ini Docker yang asal Docker image kadang nggak harus dihapus dulu gitu sebelum itu. Jadi ya ini crawl.rx tinggal ini crawl.rx-nya harusnya dipaste di sini. Ini berhubung karena kan sekarang gitu ya. Aku mungkin .env-nya aku paling nyesuaiin pakai yang sebelumnya ya. Aku kok paste aja. Soalnya biar cepet tinggal di aku copy aja environment yang di sini. Ini nomor telepon yang aku pakai. Ini sebenarnya untuk itu aja sih, untuk penamaan pas disimpan di datanya. Ini kan net, ini kalau grup formatnya kayak gini. Ini aku pakai grup biar nggak nyepam. Terus ini alamatnya, seandainya alamatnya kita pakai olx.go.id. Kita pilih Palembang. Penaltia. Terus udah kalau kita mau editing itu tinggal ini tanggal terbitkan. Habis itu kita copy. Udah tinggal di sini aja. Oke, selanjutnya tinggal spreadsheet ID-nya kita. Maksudnya ini biar sama ya. Maksudnya aku biar enggak itu lagi soalnya daripada aku nih gimana cara buat spreadsheet ID. Enggak lama. Lebih baik begini. Terus masuk di crawl OLX. Ini cara nyetingnya. Ada sampel ini sudah ada. Ini sebenarnya untuk itu sih, maksudnya bukan untuk yang gitu ya. Ini nggak bisa deh. Nah, setelah ini semuanya diinstal, kita tinggal tar aja. Nah, harusnya kalau sama pemainnya ini kita dialog ya. Dah. Ini lumayan agak lama sih. Ya nanti kalau sampai selesai ya udah nanti ada keluar
screen apa namanya kayak QR code-nya itu nanti jalan sendiri. Oke, kayaknya agak lama. Mungkin ada yang perlu ditanyain. Oke, thank you, Gak. Buat teman-teman silakan yang mau kasih saran ataupun pengen nanya-nanya tentang teknologi yang dipakai oleh Yoga, silakan tulis di komen. Ini kayaknya lebih ke teknis ya, jadi silakan yang pengen. Ini berarti botnya ngirim ke WA target ya? Gimana, Gak? Yoga, ya, Ada Yoga, halo, Gak. Oke, sebentar. Yoga, Yoga bisa dengar kah? Atau ngeheng kah? Oke, oke. tuh di server ini nggak jalan ya. Nggak. Bisa, Yoga bisa dengar saya? Nggak. Halo? Oh, bagus. Kak. Oke, Ada yang kayaknya mau ditanyain sampai sini? Yoga bisa dengar saya, Kak? Halo? Untuk hasilnya nanti aku liatin aja sambil itu. Gak. Nggak. Kayaknya ada posnya belum pas yang di sebelah sana. Apa tidak dipakai headsetnya? Bentar. Ini monitoring dari kemarin. Aku pengen monitoring Facebook. Ini 5 menit sekali sih, malah crawling sekali ke server. Nah, itu aja Bang, sambil nunggu Bang. Yoga? Nggak bisa Bang, aku nggak bisa dengar. Oh, suaranya aku kecilin. Oh, Bentar. Ini Aman. udah bisa dengar? Dengar. Untung di WA. Oke. Oke, ini ada banyak yang nanya nih. Ini berarti botnya ngirim ke WA target ya? WA target. Betul. Bit MBU ini nggak jalan ya? Emang nih kalau demo ini. Oh, ini. Oke. Ini pertanyaan kedua, Gak. Authentication-nya ke WA-nya pakai apa? Pakai WhatsApp, pakai WA web. Itu pakai WA web, Asabul Cafe. Itu crawling untuk ngambil barang yang gimana ya? Yang paling murah atau gimana? Sebenarnya bukan yang paling murah sih. Maksudnya tinggal lihat di sini aja. Jadi dia akan crawling data yang di sini. Maksudnya kan datanya ya udah tergantung kamu. Ketika kamu pencarian di sini, kamu setting sesuai pencarianmu, nanti dia akan namanya jalanin cron job itu ini halaman ini akan didetek. Kalau 5 kali ya dia akan ngecek 5 menit sekali. Oke. Ini tadi ketinggalan penjelasan awal. Ini lo fungsinya buat apanya ada yang nanya? Fungsi buat OLX ini. Ya, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya tadi dia ketinggalan. Terus penjelasan awalnya fungsinya untuk apa sih buat ini? Untuk ngambil data di OLX sih. Ketika kamu pengen nyari barang di OLX itu kan kadang apa kita nyari rumah lah sebagainya gitu kan. Itu kan kadang kita baru tahu barang itu udah habis kan ya. Nah itu nanti kalau sama kita 30 menit sekali dia akan ngecek 30 menit sekali apakah ada barang baru atau enggak. Oke, seperti itu. Oke Oke teman-teman. Ya, oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Waktunya ada kurang lebih ini 16.44, ada
2 menit lagi lah kurang lebih ya, sebelum saya lanjut ke Gading Nasution. Hasil datanya kayak gini Itu ada yang nanya pakai GitHub-nya yang tuh, coba dulu lihat di komen teh. Gimana? Itu ada ditanya pakai GitHub yang Rayman Go WhatsApp bukannya? Ya, Rayman Go WhatsApp pakai yang ini. Kalau teman-teman pengen lihat, kalau pengen lihat sendiri, pengen lihat di sini. Oke. Nah, soalnya Mungkin saran kalau maksudnya ini sebenarnya bukan untuk desktopnya sih. Maksudnya aku pengen ini dibuat otomatis yang memang serverless gitu ya. Jadi server itu rata-rata bus ya. Jadi biar aku nggak perlu ngecek-ngecek lagi gitu kan. Artinya nggak ada itu sih. Ini kalau teman-teman Oke. Enak nih project DS. Coba dosen. Oke. Thank you Gak. Kayaknya cukup. Udah kita harus lanjut ke Gading karena waktu. Buat teman-teman yang pengen kasih masukan ataupun saran, mau pertanyaan, silakan nanya di Palembang Digital atau langsung nanti mention ke Yoga, biar Yoga bisa kasih sesuatu yang jawaban dari teman-teman yang pengen tanya, biar waktu kita juga tetap bisa terjaga sampai jam 5 sore. Oke Gak, thank you buat projectnya. Sampai ketemu nanti di next project selanjutnya. Sekarang kita masuk ke Gading Nasution. Gading standby kah? Ya, standby Kak. Oke, Gading bisa disiapkan dulu project screen-nya biar bisa di share screen. Halo. Bisa dengar Ya, suara? bisa. Ini screen-nya tampil nggak? Bentar. Ini HP gue yang nge-hang lagi. Buat teman-teman yang bisa ngelihat boleh hidupin mikrofonnya dong, tolong. Saya lagi nge-hang nih HP. Pertama-tama saya ingin perkenalan dulu. Sebentar Gading. Sebentar ya. Oke. View screen-nya udah muncul belum ya teman-teman ya? Udah. Sudah Jo. Oke, udah. Lanjut, silakan. Saya harus out dulu nih. Silakan. Lanjut ke Gading, silakan Game. Perkenalan, nama saya ini Sultan Gading Fadila Nasution. Saya bekerja di Orami Indonesia. Dari Palembang juga. Ini jadi kembali ke Palembang karena COVID mudik. Nah, jadi di sini saya ingin menge-share project yang saya bikin. Kenapa saya yang bernama Kampus Scraper? Kenapa saya bikin ini? Karena waktu saya kuliah, waktu saya tugas akhir itu kan buat aplikasi perpustakaan untuk kampus. Nah, di situ saya sangat kesulitan ingin mendapatkan data-data mahasiswa. Kemudian di situ juga karena kesulitan mendapatkan data, jadi saya cuman pas tugas akhir itu saya cuman membuat aplikasinya saja, namun data mahasiswa itu ngisi sendiri. Itu pun per jurusan itu udah sangat banyak sih. Nah, kemudian semenjak udah agak lama graduation, saya baru kepikiran kenapa nggak buat scraper atau crawler yang seperti Kak Yoga bilang tadi, sama saja sebenarnya, untuk mendapatkan data-data mahasiswa dari website Kementerian Ristek-Dikti. Kemudian dari data-data ini bisa juga dijadikan API. Nah, untuk teknologi yang digunakan, ini saya menggunakan Node.js dengan library Express.js untuk servernya, terus Google Spreadsheet, kemudian Puppeteer untuk scrapingnya, web browser headless, dan Apollo Server Express untuk API GraphQL-nya. Mungkin itu saja yang, nah disclaimer-nya ini,
project ini tidak mengubah ataupun menghapus data ataupun menambah dari Kementerian Ristek Dikti. Cuman hanya menampilkan data saja. Oke, bisa langsung saya demokan mungkin ya. Ya, silakan, silakan. Saya running di development mode aja biar dia membuka web browsernya itu kelihatan. Nah, di sini yang saya sediakan sekarang itu baru sedikit API-nya, baru ada list kampus, terus ada mahasiswa dan list mahasiswa, kemudian list prodi. Kita coba pertama kita nge-get kampus dulu. Ini saya coba yang kata kuncinya Sriwijaya. Saya mau ngambil ID, nama, ini ada apa lagi ya? Label. Bentar ya. Kayaknya ada. Teman-teman bisa coba langsung coba saja. Ini saya udah deploy di AWS sebenarnya. Nah, ini akan dia menampilkan data-data yang dengan kata kunci Sriwijaya. Ada SSC Sriwijaya Palembang, Politeknik Negeri Sriwijaya, kemudian sampai Universitas Sriwijaya. Nah, sekarang kita coba menampilkan data prodinya, prodi, kampus ID. Kita coba menampilkan ID ini, prodi-prodi yang ada di Universitas Sriwijaya. Nah, dia langsung menampilkan semua prodi yang ada di Universitas Sriwijaya. Ini sangat banyak sekali. Nah, kita juga bisa mengambil data mahasiswa dari suatu kampus atau dengan langsung nama keywordnya saja. Ini saya masukkan NIM saya sendiri. NIM, nama. Status lulusan jaga. Nah, ini agak menunggu lama karena dia sistemnya ini membuka web browser dulu, terus dia ke website Ristek Dikti dan mengisi semua yang ada di sini. Nah, saya juga agak bingung yang sebenarnya saya buat ini ilegal atau enggak. Karena datanya itu sebenarnya kan ditampilin di publik. Nah, saya buat ini menembus pengaman ini sih. Jadi
nggak perlu pakai pengaman. Nah ini semua data yang ditampilkan udah langsung semua data yang kita inginkan ditulis di sini, langsung ditampilkan dari NIM, dari nama saya sendiri, gender, kampus, prodi saya, angkatan, status kelulusan, sudah lulus, kelulusan 2019 kemarin. Nah ini SKS-nya. Sebenarnya ini bisa aja lebih detail, ada matkulnya juga, tapi saya kemarin belum sempat ke sana menampilkan mata kuliah yang diambil. Sebenarnya bisa juga dari sini. Terus selagi API-nya sudah, satu lagi ya, list mahasiswa belum. Nah kalau ini kan get mahasiswa ini kan satuan. Kalau list itu kita menampilkan banyak mahasiswa yang keywordnya sama. Misal saya di sini kurangin aja 700. Kalau menarik data seluruh mahasiswa, seluruhnya, kalau langsung seluruhnya itu nggak bisa sih dari sininya. Kita coba di sini. Dia cuman per page. Nah, maka dari itu saya bikin automation-nya juga untuk menampilkan, bukan menampilkan sih, mengoleksi seluruh data mahasiswa. Ini udah dikoleksi Universitas Sriwijaya, udah 128.000 mahasiswa. Ini sama alumni juga sih, termasuk alumni. Nah, di sini Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini baru 2 kampus ini yang sudah saya scrap. Sebenarnya bisa dari kampus-kampus yang bisa kita list tadi di sini. Nah, ini kalau kita ngelis data mahasiswa, ini yang tampil ada nama Absia yang pertama, terus Ainu Naimi, ini dari teknik komputer semua ya, D3. Haji Prasetyo, Melinda, dan seterusnya. Arif Al-Kafi. Nah, kemudian selain itu saya juga bikin automation-nya yang untuk mengambil data tersebut dan disimpan dalam Google Spreadsheet. Kalau yang itu kita langsung coba di kita langsung coba di sini aja di lokal. Di scraper mahasiswa. Oh iya, kampus ID-nya. Kita coba narik data mahasiswa dari MDP aja coba. Terus argumen keduanya ini untuk page terakhir. Ini sebenarnya bisa kira-kira sih kalau mau langsung mau ngambil semuanya, langsung aja tulis 3.000 gitu kan. Biar dia ngulang-ulang page yang ada. Ya, ini nggak ketemu nih. Polit. Cari nama ini 933. Nah, dia nih ngambil gini, ngambil datanya, terus yang scraper saya itu dia satu-satu buka ini, buka detail mahasiswanya, tapi pakai ini ya, pakai metode konkuren, jadi nggak satu-satu berurutan, jadi dia langsung buka semuanya secara bersamaan.
Jadi itu menghemat biaya ini juga, biaya waktu biar lebih cepat. Pakai apa buat scrapernya? Pakai Puppeteer. Puppeteer ini web browser headless ya. Bisa kita lihat di sini Puppeteer. Bypass captcha, ini saya bypass captcha-nya lewat dokumen elemen by ID aja sih di sini. Mana ya? Nah, ini. Ketika kita buka page yang tadi, buka page ketika kita buka page ini. Nah, di sini Puppeteer ini bisa langsung mengeksekusi script JavaScript. Nah, ini saya langsung gini aja dia. Nah, ini hitungan salah. Captcha 1. Nah, ini captcha value. Kita ambil value-nya yang pertama. Kemudian nah, itu dia langsung keisi sendiri. Jadi nge-bypass pengaman ini sebenarnya dari script ini, dari script yang udah saya buat ini. Terus, oh iya, kita mau ngeliatin scrapingnya. Saya coba 10 aja dulu. Nah, dia langsung otomatis buka browser. Ini connect ke Google Spreadsheet-nya. Nah, di sini dia membuat new sheet. Bisa dilihat new sheet di sini udah nambah 1, sheet 19. Nah, ini evaluasi website kementeriannya. Nah, dia buka ini. Nah, langsung dapat. Nah, di sini dia nge-fetching seluruh data mahasiswa yang nampil di sini. Dibukanya detailnya. Done. Nah, terus page 2, dia langsung ke page 2. Ini offset. Bisa kita lihat di sini, ini udah keambil semua datanya. Udah 40 mahasiswa. Oke. Mungkin itu. Silakan teman-teman yang pengen tanya. Tadi udah ada beberapa pertanyaan dan udah dijawab juga oleh teman-teman oleh Gading. Yang mau nanya silakan. Ada waktu kurang lebih 5 menit untuk teman-teman nanya berkaitan dengan scrapernya menarik data mahasiswa ya di kampus-kampus. Yang mau kasih saran atau sharing pengalaman dari. Nah, itu ada pertanyaan, Ding. Artinya itu data disimpan di spreadsheet itu ya? Iya, data disimpan di spreadsheet ini. Untuk nge-get-nya tadi belum berdasarkan spreadsheet. Kalau di sini baru langsung buka browser aja. Oke. Belum disimpan. Jadi pakai JavaScript yang scripting buat scrapernya, benar? Iya, JavaScript untuk server, untuk scrapingnya juga. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Silakan.
Kalau ada data duplikat di spreadsheet, udah di-handle belum? Nah, di sini belum di-handle karena Oke. mana di sini ada contohnya juga yang duplikat. Nah, ini ada Ziska. Oh iya, iya, iya. Ini kayaknya Artinya beda sih belum. mahasiswanya. Ini dia jurusan dokter, dokter profesi. Iya, tapi NIM-nya juga beda tuh. Iya. Iya. Oke, mungkin yang sama belum terdeteksi ya. Oke, itu Iya. saran dari Yoga. Thank you. Silakan yang lain. Masih ada waktu kurang lebih 2 menit. Sebelum nanti kita foto bareng dan kita akhirin untuk Papa Perform. Oke, masih adakah yang ingin tanya? Oh. Silakan teman-teman. Oke, kalau nggak ada, thank you teman-teman yang udah join. Ada lagi nih satu, bisa tanpa browser nggak? Bisa tanpa browser. Yang sebenarnya nggak bisa sih, harus ini dari NPM-nya tinggal install Puppeteer aja sih sebenarnya. Install Puppeteer itu udah include browser Chromium. Ini udah include browser. Kita pakai browser itu karena bisa apa ya, ngontrol browsernya untuk button untuk ngeklik ini, untuk ngeklik ini, untuk ngeklik apa kayak. Ya, jadi kita megang kontrol semua browser. Puppeteer itu harus buka di browser ya? Puppeteer ini headless browser, dia include browser. Kalau kita nginstal otomatis nginstal browser dia juga. Oke. Kalau jalan di server bisa nggak ditinggali bikin pempek gitu? Kacau. Bisa. Bisa. Ini saya yang bikin martabak. Ini yang Politeknik Negeri Sriwijaya sama universitas sampai beratusan ribu ini, itu saya tinggal di server sih di AWS. Oke, bisa Roy bikin sampai martabak juga bisa. Lu kan hobi martabak. Oke, saya pikir cukup. Gading, thank you. Gading, thank you juga. Yoga, thank you juga. Malian yang sudah join di acaranya Fatal Perform. Sebelumnya teman-teman, Gading boleh di stop sharing dulu biar nanti kita bisa foto bareng. Silakan hidupkan kameranya seperti biasa. Tolong dihidupkan kameranya teman-teman biar bisa saya Oke, ada bos saya di sana. Halo Pak Sandi, selamat sore. Ya, ada Ramananda juga yang berjoin, selamat bergabung. Arif Kafi, ada Maliono, Mal lagi kerja loh Mal. Selamat sore teman-teman, ada Malian juga. Ya, yang lainnya, oke. Aduh, ada buat loko nih Pak Mutakin. Thank you Pak udah join. Next time nanti ada investor Pak, kita undang, aman. Wah, ada Pak Mutakin ya? Iya. Oke, ada Yoga juga, thank you ga udah join. Oke, ada Gading juga, ini tadi kita bisa kenalan. Thank you semuanya. Mana sih buka Roy? Pengen lihat Roy gua. Roy, mana Roy? Muncul lah muka lu. Oke, kayaknya Roy-nya malu-malu. Oke, thank you teman-teman semua udah join di acaranya Fatal Perform. Minggu depan kita akan ada sharing session talk bersama Head UI UX-nya tiket.com, Kak Rizky Fabrian. Nanti saya coba sharing pamfletnya. Nanti dia bakal tunjukin karyanya di tiket.com, sekaligus dia akan share session gimana cara menjadi leader Head UI di tiket.com. Saya pikir cukup. Ini rekamannya akan coba saya share, akan saya coba masukkan ke